mengundang kita semua untuk bersukacita bersama pada para tamu yang hadir, undangan yang hadir. Pada saat ini sebelum kita melanjutkan sukacita kita dalam perayaan Ekaristi, Pesta Pelindung Wanita Katolik Republik Indonesia, ranking Santa Agatha ini, kalau tahun sebelum biasanya sebelum mulai misa kita dahului dengan spiritualitas santo atau santa yang bersangkutan, dan pada tahun ini kita memulai sesuatu yang baru yang juga menjadi yang memang tanpa kita sadari sebenarnya orang butuh ini, visi keuskupan, yang juga dari visi itu kita mendapatkan visi paroki. Kalau sekarang, kalau orang mulia di warta paroki, so ada tertera visi paroki. Paroki Bunda Teresa Kalkuta Geria Paniki Indah mengembangkan jati diri dan martabat dalam komunitas yang berbasis sabda, iman, persaudaraan, kerasulan, dan masyarakat. Dan itulah yang akan coba sepanjang tahun ini, orang akan terus-menerus dalami itu, dan juga tentu orang hidup itu. Terutama dalam orang karya pelayanan pastoral Paroki Bunda Teresa Kalkuta Geria Paniki Indah. Nah, mengembangkan jati diri dan martabat. Dua kata yang ditekankan di bagian pertama yakni jati diri dan martabat. Apa itu jati diri? Jadi, yang dimaksudkan dengan jati diri itu adalah identitas gereja, orang status gereja sebagai persekutuan umat Allah, yakni tubuh Kristus, dan orang dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Jadi ingat, persekutuan orang perkumpulan ini, orang persekutuan ini sebagai umat Allah. Artinya orang ini semua sudah dibaptis, diangkat menjadi anak-anak Allah, orang umat Allah, dan orang berkumpul, dan itulah yang orang mengerti sebagai gereja. Jadi ketika orang mendengar kata gereja, jangan orang terpikir gereja itu bangunan, tetapi gereja adalah persekutuan umat Allah. Dan itulah orang, dan itulah jati diri. Jadi identitas gereja sebagai persekutuan umat Allah. Jadi orang perkumpulan bukan cuma sekedar ibu-ibu yang suka-suka bawa kumpul, bawa rame begitu, tetapi orang persekutuan umat Allah. Itu. Dan ini tubuh Kristus. Persekutuan umat Allah, tubuh Kristus artinya apa? Orang dengan orang karisma masing-masing, orang bakat masing-masing. Orang ini disatukan dengan tugas masing-masing, dan orang kepala adalah Kristus dan orang anggota-anggotanya. Dan banyak kali kita ulang-ulang ini dalam homili di gereja, dalam berbagai kesempatan kita harap umatnya tidak bosan dengar. Jadi orang perbedaan ini bukan mau menyatakan orang tak pisah-pisah, tetapi orang perbedaan ini mau menyatakan orang indahnya orang persekutuan. Sama dengan rangkaian bunga, atau bunga itu menjadi indah bukan karena satu bunga yang berdiri, tapi ada berbagai jenis bunga, dan itu dirangkai menjadi satu rangkaian yang indah. Kurang lebih orang persekutuan seperti itu. Orang dengan bakat, kemampuan masing-masing, karisma masing-masing, itu untuk saling mendukung, untuk saling melengkapi. Dan dari itu orang persekutuan ini, lewat orang persekutuan, orang identitas ini, orang diajak, orang dipanggil untuk apa? Untuk menjadi terang dan garam dunia. Tentang terang dan garam dunia, orang sudah tahu garam berfungsi apa? Menjadi penyedap dalam makanan. Bayangkan kalau makanan tidak ada garam. Demikian orang pun begitu. Kalau orang persekutuan, orang sadari orang identitas itu, ya orang perkumpulan, nah ada rasa, apa gunanya orang berkumpul? Terang. Bayangkan kalau sekarang semalam begini, orang berkumpul kok nyata ada terang. Atau di mana-mana pada saat gelap tidak ada terang. Orang mau melangkah bagaimana? Nah, orang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Dalam orang persekutuan sebagai, kalau sekarang sebagai ibu-ibu WKRI, maupun dalam satu kesatuan di kelompok basis misalnya atau paroki, orang menjadi garam dan terang untuk sesama. Ketika orang keluar kelompok merasuk misioner, orang juga dapat menjadi terang dan garam dunia bagi orang-orang yang orang jumpa. Dan tentang garam dan terang dunia, orang akan modelan bersama hari Minggu nanti. Karena bacaan hari Minggu ada kesinambungan dengan bacaan yang baru-baru, masih tentang tema yang sama, khotbah di bukit. Kalau yang baru-baru sabda bahagia, berbahagialah yang miskin, dan seterusnya. Kalau sekarang hari Minggu nanti kita akan diajak
kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Tentang garam dan terang dunia akan orang mau refleksikan bersama dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Nah, itu tentang jati diri. Bagaimana dengan martabat? Kalau orang jati diri kan orang bisa tahu, oh, orang berkumpul karena orang ini adalah umat Allah. Orang persekutuan umat Allah. Dan orang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Artinya, orang perkumpulan ini mesti ada buah. Jangan bukan cuma sekedar berkumpul, tapi menjadi buah. Ibarat garam, orang menjadi garam, menjadi penyedap. Ibarat terang, orang menerangi orang kehidupan. Dan bagaimana dengan martabat? Kalau martabat itu menegaskan nilai luhur gereja sebagai sakramen keselamatan dan tanda kasih Allah yang hidup dan bekerja di tengah dunia. Ada hubungan dengan terang dunia. Jadi orang menjadi sakramen keselamatan dan tanda kasih Allah. Lewat orang perutusan, lewat orang perkumpulan, orang karya, orang lain dapat merasakan kasih Allah lewat apa yang orang laksanakan, apa yang orang lakukan. Itulah martabat, menegaskan nilai luhur gereja sebagai sakramen keselamatan. Orang kehadiran bukan mau bikin orang lain susah, tetapi justru orang kehadiran, terlebih orang persekutuan mau menumbuhkan ini harapan, pengharapan. Sehingga kalau misalnya sebentar lagi orang semua mendalami ini aksi puasa pembangunan APP, orang akan mau kasih misalnya perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, yang difabel. Karena lewat orang karya-karya, orang aksi, orang ada harapan bahwa ternyata orang yang kurang mendapat dalam tanda kutip perhatian, ternyata ada perhatian lewat orang karya. Sehingga tumbuhlah pengharapan. Lewat orang karya-karya ada harapan, ternyata harapan itu muncul. Dan harapan itu berasal dari Tuhan. Dan pengembangan jati diri dan martabat ini tidak berlaku untuk para pastor atau para pengurus, tetapi semua, setiap orang beriman, orang yang sudah dibaptis, orang yang telah berkumpul dalam keluarga, wilayah rohani, kelompok kategori hingga paroki seluruhnya. Dan diharapkan bukan tentang pertambahan misalnya jumlah orang bikin persekutuan supaya misalnya orang anggota lebih banyak, orang anggota terus menerus bertambah, tapi orang usahakan pertumbuhan lewat kualitas hidup. Inilah iman kita yang perlu orang wujudkan dalam orang karya pelayanan setiap hari. Sehingga ketika orang berjumpa dengan orang lihat, oh, memang betul-betul orang Katolik begini. Jangan sampai tak putar. Jangan ada tanggapan yang begini kok tidak orang kan. Nah, orang mesti kasih tunjuk begini loh orang Katolik yang setiap minggu ada perkumpulan, dan apa itu buah berkumpul? Itu orang perkumpulan ini mesti ada buah. Dan itu orang mesti tunjukkan. Kemudian komunitas yang berbasis persaudaraan. Ingatnya orang perkumpulan di sini jangan sampai malah orang satu kelompok ini sama yang tadi kita cuma Pusedo tuh ada blok-blok itu, nah itu cuma Pusedo. Yang sampai disuruh orang ini cuma contoh. Orang kelompok sendiri ada yang saling tidak mengenakan. Justru orang perkumpulan itu yang menjadi obat. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mengenakan antara sesama, orang perkumpulan inilah yang menjadi obat, menjadi wadah sehingga orang dapat bersaudara kembali. Orang berkumpul karena orang komunitas ini berbasis persaudaraan. Dan Paroki Bunda Teresa Kalkuta dipanggil untuk membangun persaudaraan sejati antar umat, antar orang dengan pengurus, orang dengan pastor, serta antar komunitas, artinya antar kelompok-kelompok. Kalau kita lihat ini sekarang yang berbahagia ini ranting Santa Agata, tetapi ternyata yang hadir di sini bukan cuma ranting Santa Agata. Dari segala ranting kita lihat ada. Bahkan di luar WKRI juga hadir, ada kelompok-kelompok yang lain. Nah, inilah yang orang perwujudkan ini persaudaraan sejati antar orang. Dan ini kita kesaksian ketika kita datang di paroki ini yang perlu orang pertahankan bahkan orang kembangkan. Ini persaudaraan sejati antar komunitas ini.
Karena contoh ketika kita pergi ke satu paroki, tak mau bilang di paroki mana, ketika misalnya ada pesta pelindung, ya yang ada cuma 2 orang. Tapi ketika kita datang di paroki GPI ini, misalnya WKR ini yang ranting ini yang pesta pelindung, kita sudah kira-kira ini ibu ini di DP rumah di sana, apa dia hadir di sini? Atau kelompok-kelompok kategori lain, atau misalnya wilayah rohani, kira-kira dia wilayah ini, kira dia hadir. Nah, inilah hal baik yang kita temukan di paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI yang perlu orang pertahankan, bahkan orang kembangkan. Ini persaudaraan sejati. Begitu. Kemudian komunitas yang berbasis kerasulan. Jadi kerasulan adalah tugas seluruh umat, bukan cuma orang-orang yang dalam tanda kutip terpanggil untuk menjadi seorang pastor, frater, bruder, suster, tapi menjadi tugas seluruh umat. Jadi setiap orang beriman, terutama kaum awam, dipanggil untuk ambil bagian dalam perutusan gereja, yakni mewartakan Injil, melayani sesama, dan membela martabat manusia. Di gereja memperhatikan secara serius sukacita, harapan, duka, dan kecemasan manusia. Jadi yang bagus juga yang kita temukan di paroki ini, yang sekali lagi orang pertahankan dan orang kembangkan, orang ketika membuat sesuatu, orang melihat kebutuhan, apa yang dibutuhkan, melihat kenyataan, bukan orang mau bikin sesuatu cuma suka-suka kita. Jadi orang lihat, orang identifikasi apa yang orang butuhkan, baru orang bertindak. Sehingga orang gerakan itu memang betul-betul bermakna, yang betul-betul kena sasaran. Dan itu yang orang perlu kembangkan, orang tetap lanjutkan. Dan komunitas yang berbasis masyarakat. Dan visi ini menegaskan bahwa gereja harus hadir dan relevan di tengah masyarakat. Orang jangan menjadi kelompok yang cuma orang Katolik, ibu-ibu Katolik, ranting Santa Agatha, cuma orang. Orang perlu berubah pikir visioner, artinya keluar misioner. Orang juga perlu, orang ini adalah rasul-rasul, sehingga orang juga perlu memperhatikan orang-orang yang ada di luar kelompok kita, entah itu sesama maupun dalam hal ekologis lingkungan misalnya. Orang perlu memperhatikan itu, karena keterlibatan gereja dalam masyarakat tidak bersifat cuma simbolis, tetapi konkret. Memang mesti ada tindakan konkret yang orang perlu lakukan. Dan itu boleh orang temukan, boleh orang tunjukkan melalui karya sosial, pendidikan misalnya, pendampingan, pemberdayaan, dan lain sebagainya. Semua ini menjadi kesaksian nyata iman umat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah komunitas yang berbasis masyarakat. Orang berkembang sebagai satu komunitas dalam, berkembang juga keluar sebagai satu komunitas. Itulah yang orang terus-menerus hidupi dan orang terus kembangkan sebagai satu persekutuan paroki Bunda Teresa Kalkuta Gereja Paniki Indah, dan secara khusus pada hari ini WKRI Ranting Santa Agatha. Sekian.